Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Wa qala aidan iqra'u al-Qur'an fa innahu sayati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi amma ba'd. Jemaah salat maghrib Masjid Al-Manar yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malah senantiasa kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Salawat serta salam semoga tetap teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sudah memasuki di surat Al-Buruj. Jadi Al-Buruj itu jamak dari burj. Burj itu seperti Monas, itu disebut namanya burj qaumi, ya, monumen bangunan-bangunan yang tinggi itu disebut namanya burj. Tetapi di sini surat yang berjudul Al-Buruj artinya adalah sesuatu yang tinggi, sehingga diterjemahkan adalah gugusan bintang, ya, Al-Buruj. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran itu ada 77.439 kata. 77.439 kata. Kalau juznya ada berapa? Ada 30 juz. Suratnya jumlahnya ada. Nah, insya Allah sudah kita baca semuanya, kita pernah menghatamkan. Tetapi pemahaman kita sejauh mana terhadap 77 kosakata itu, alhamdulillah, satu surat kita tambah kosakata, satu surat tambah kosakata. Dan disinilah banyak kosakata yang insya Allah akan kita bahas, yakni surat Al-Buruj. Allah mengawali dengan kata-kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Allah mengawali dengan 3 sumpah. Jadi kalau Allah bersumpah itu menggunakan makhluknya. Kalau kita bersumpah wajib menggunakan nama Allah. Wallahi. Sebagaimana fungsi hikmah daripada sumpah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan informasi yang akan disampaikan setelahnya, yaitu ayat yang keempat, qutila ashabul ukhdud, yang diawali oleh Allah Subhanahu wa taala, was-samai, demi langit, zatil buruj, yang memiliki gugusan-gugusan, tentunya bintang, wal yaumil mau'ud, demi hari yang telah dijanjikan. Para mufassir memberikan keterangan di sini adalah hari kiamat. Wa syahidi wa mashhud, syahid itu dari kata-kata syahida. Kalau kita sering mengucapkan kata-kata asyhadu, artinya saya bersaksi. Syahid orang yang bersaksi, atau diterjemahkan orang yang menyaksikan. Masyhud yang disaksikan.
Sehingga inilah para mufassir memberikan keterangan yang cukup banyak, berbeda-beda ketika ada lafaz-lafaz yang dikelompokkan oleh para ulama tafsir, disebut ini kelompok ayat-ayat mutasyabihat. Ayat itu ada dua, ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Muhkamat adalah yang jelas, ya jelas. Sedangkan mutasyabihat adalah ayat-ayat yang banyak penafsiran-penafsiran. Tetapi ujung-ujung dari penafsiran semuanya para ulama itu mengatakan wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang mengetahuinya. Ketika Allah bersumpah dengan tiga hal tersebut, Allah sampaikan di sini kutila ashabul ukhdud, dibunuhlah, binasalah siapa ashabul ukhdud, yaitu pemilik parit. Parit itu biasanya isinya apa? Air. Tetapi di sini spesial. Parit itu isinya adalah an-nari zatil waqud. Parit yang isinya bukan air, bukan ikan, tapi isinya adalah api. Jadi parit yang penuh dengan api. Idhum 'alaiha qu'ud. Dibuatnya parit tersebut, mereka semuanya orang-orang yang memiliki parit itu mereka duduk-duduk. Untuk apa? Wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina suhud. Mereka semuanya terhadap apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang beriman itu adalah mereka menyaksikannya. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka semuanya itu menyiksa di antara mereka semuanya gara-gara, kecuali mereka semuanya karena beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali dari awal ya, was-samai zatil buruj. Yang bersumpah siapa tadi? Allah. Allah bersumpah demi langit, bahwa langit itu adalah yang memiliki gugusan. Langit itu dari kata bahasa sumu. Sumu itu artinya adalah tinggi. Sehingga langit disebut langit karena di atas kita. Sehingga Allah sering menggunakan lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran itu khalaqas samawati wal ardo. Semua makhluk-makhluk ini Allah lebih banyak menekankan adalah ada bumi yang kita tempati. Selain bumi yang kita tempati itu semuanya namanya apa? Namanya apa? Langit. Ya, namanya adalah langit. Di keterangan di sini semoga aja muncul ya. Bentar. Ah ya, ini tentang susunan apa ini? Oh, susunan tata surya ya, yang sering kita lihat seperti inilah susunan tata surya kita. Ya, masih ingat ya? Satu matahari itu dikelilingi oleh berapa planet? Dikelilingi oleh berapa planet? 9 ya. Masih ingat ya dulu ya? Yang pertama paling dekat dengan matahari namanya planet Merkurius. Agak jauh sedikit Venus. Berikutnya lagi apa? Bumi. Sedangkan berikutnya lagi agak jauh lagi Mars, terus Jupiter, dilanjutkan dengan Saturnus, Uranus, dan sedangkan yang paling jauh namanya adalah Pluto. Ketika Allah menyampaikan kata-kata was-samai zatil buruj, was-samai zatil buruj, nah, demi apa tadi? Langit yang mempunyai gugusan-gugusan. Was-samai dzatil buruj. Sedangkan kita saat sekarang ini berada di mana ini kita? Kita ini berada di mana? Alhamdulillah. Terus.
Was-sama'i dzatil buruj. Di sini ada namanya apa ini? Bentar ya. Ya. Ini namanya bumi yang kita tempati. Betul ya? Bumi yang kita tempati. Sedangkan ini adalah matahari yang selama ini Allah desain sebagai sumber kehidupan, memberikan cahaya untuk kita semuanya. Kalau ini bumi yang sekecil ini, berarti Masjid Al-Manar di mana ini? Hah? Masjid Al-Manar di mana ini? BBN. BBN di mana? Allah sampaikan di dalam Al-Quran, sering Allah mengatakan kata-kata khalaqas samawati wal ard. Ini adalah bumi, berarti selain bumi itu semuanya adalah langit. Kalau kita berada di atas ini, berarti langit itu yang mana? Ya, kita kan berada di atas ini ya. Berarti yang namanya langit yang mana? Di atas kita. Orang yang berada di bawah ini kan juga bumi, betul ya? Ya, sehingga termasuk bumi yang terkena sinar oleh matahari, yang terkena sinar matahari, bentar ya. Ya, ini ya. Bagian bumi yang terkena sinar matahari ini berarti namanya apa? Siang hari. Sedangkan bagian bumi yang tidak terkena sinar matahari namanya berarti ini adalah bagian malam. Iya. Kadang-kadang kita berada di sini, kadang-kadang di sini. Di luar dari semua apa yang ada itu ternyata adalah langit. Ini adalah menunjukkan langit, ini juga langit, berarti ini juga langit. Matahari kan berada di atas langit. Suatu saat sekarang ini matahari berada di bawah itu juga langit. Sehingga kalau Allah tadi bersumpah, was-sama'i dzatil buruj, langit semua apa yang ada ini berarti namanya apa? Al-buruj. Padahal kalau menurut ahli apa namanya ini? Ada matahari selain matahari yang menyinari kita. Ada lebih matahari yang lebih besar lagi dari kita. Sehingga Allah bersumpah di sini, was-sama'i dzatil buruj, semuanya ini adalah Allah yang menguasai. Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, sehingga bagaimana matahari tidak pernah tubrukan dengan planet apa ini? Jupiter. Bumi tidak pernah tubrukan dengan planet Venus. Bumi juga tidak pernah tubrukan dengan planet Uranus. Betapa semuanya itu didesain oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Ar-Rahman, dalam surat yang lainnya. Maka dengan demikian ketika Allah menyampaikan kata-kata was-sama'i dzatil buruj, langit ya yang mempunyai gugusan bintang ini, kata Allah wal yaumil mau'ud. Artinya apa? Demi hari yang dijanjikan. Para mufasir memberikan keterangan maksudnya hari yang dijanjikan itu apa? Ketika kita sekarang melihat matahari itu masih bisa bersinar, bintang-bintang semuanya masih bisa hiasan di alam semesta, bumi masih kita tempati dengan tenang. Kata Allah, idza samsu kuwirat, suatu saat nanti matahari itu digulung oleh Allah. Digulung itu berarti tugas dari matahari sudah selesai. Ketika idza samsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat, semuanya dari bintang-bintang ini, semuanya daripada bintang-bintang ini berarti hancur semuanya. Idzan nujumun kadarat wa idzal jibalu, apabila gunung-gunung juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lautan semuanya diluapkan airnya oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadilah hari kiamat. Semuanya dalam rangka untuk apa? Menginformasikan bahwa kutila ashabul ukhdud. Ketika Allah menyampaikan ini artinya apa? Bagi Allah itu kalau mau menghancurkan sebuah penguasa, yang dia penguasa itu ashabul ukhdud, dia mempunyai parit, fungsinya untuk apa? Menghancurkan, menyiksa orang-orang yang beriman. Bagi Allah gampang, penguasa yang dolim seperti itu Allah hancurkan. Allah menghancurkan alam semesta saja bisa, apalagi kalau cuma menghancurkan seorang penguasa. Berbeda dengan kita.
Kalau kita misalkan saja ada 1000 orang, kebetulan ada penguasa yang dolim, kita mengatakan penguasa itu layak untuk digantung saja di Munas misalkan saja, kira-kira bisa nggak digantung? Bisa nggak? Kenyataannya kan nggak bisa. Kenapa? Karena kita rakyat biasa. Tetapi Allah, bagi Allah subhanahu wa ta'ala gampang. Penguasa yang sedolim apapun bagi Allah adalah sesuatu yang mudah. Inilah Allah sampaikan kepada kita semuanya, was-samai zatil buruj, yang Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai kekuatan yang luar biasa. Nah, kenapa Allah sampaikan seperti ini? Tadi yang sudah kita bahas bahwa was-samai zatil buruj, demi langit yang mempunyai gugusan-gugusan, wal yaumil mau'ud, semuanya nanti bisa dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan waktunya? Belum sekarang. Sebagaimana yang kita kemarin melihat tentang perjalanan kehidupan manusia. Wa syahidi wa masyhud, penyaksi dan yang disaksikan. Di dalam tafsir Zadul Masir, ya sebentar ya. Ya. Allah sampaikan was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud. Al-yaumi al-mau'ud huwa yaumul qiyamah bi ijma'ihim. Para ulama semuanya bersepakat yang dimaksud hari yang dijanjikan adalah hari kiamat. Wa syahidi wa masyhud, berkaitan dengan lafadz di ayat yang ketiga wa syahidi wa masyhud, para ulama di sini fihi arba'atun wa asyruna kaulan. Di sini ada 24 pendapat. Bayangkan ya, ada 24 pendapat berkaitan hanya dengan masalah wa syahidu wa masyhud. Kalau ada 24 pendapat, berarti maksudnya apa di sini? Betapa kita manusia itu hanya menebak, memberikan tafsiran tentang Allah yang sampaikan kepada kita semuanya wa syahidu wa masyhud. Apa yang dimaksud dengan itu? Pendapat yang pertama, an-syahid artinya di situ adalah yaumul jum'ah, wal masyhud itu adalah yaumul arafah. Sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad SAW diriwayatkan di sini, fa'ala hadza summiya yaumul jum'ah syahid. Disebut namanya bahwa hari Jumat itu adalah syahid, penyaksi. Kenapa? Li'annahu yashhadu ala kulli amil bima fihi. Karena hari Jumat itu yang menyaksikan siapa saja yang berbuat di hari Jumat tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sumiya yaumu arafah, dan disebut di sini hari Arafah masyhud. Kenapa? Li'annan nas yashhaduna fihi musimil haji. Karena sungguhnya manusia di situ mereka semuanya menyaksikan di waktu musim haji, wa tashhadu al malaikah, demikian pula para malaikat menyaksikannya. Makanya tadi syahid itu hari Jumat, masyhud itu adalah hari Arafah. Pendapat yang kedua, as-syahid itu artinya yaumul jum'ah, wal masyhud adalah yaumun nahr, yaitu hari ketika Idul Adha, an-nahr ya. Pendapat yang ketiga, as-syahid adalah Allah Azza wa Jalla, wal masyhud yaumul qiyamah. As-syahid Allah Azza wa Jalla, wal masyhud yaumul qiyamah. Yang keempat, as-syahid adalah yaumul arafah, sedangkan al-masyhud itu adalah al-qiyamah. Yang kelima, as-syahid penyaksi, yang menyaksikan itu adalah Nabi Muhammad SAW, wal masyhud adalah yaumul qiyamah. Nabi Muhammad menyaksikan nanti adanya hari kiamat. Begitulah para mufassir sampai ada 24 berkaitan dengan ada Allah, ada hari Jumat, ada hari Arafah, ada Idul Adha, ada Nabi Muhammad, dan begitu ya, berkisar tentang masalah itu. Maka lafaz berikutnya lagi di sini apa? Kutila ashabul ukhdud. Kutila ashabul ukhdud.
Maka dibunuhlah, kutila, binasalah atau dibunuhlah siapa? Ashabul ukhdud. Siapa ashabul ukhdud? Kalau ashabul fil adalah siapa? Raja Abraha ya, pemilik gajah itu ya, pasukan gajah. Sedangkan ashabun nar adalah penghuni neraka. Ashabul jannah penghuni surga. Ashabul ukhdud adalah pemilik parit. Berkaitan dengan masalah pemilik parit ini, para ulama memberikan keterangan-keterangan, para mufassir memberikan keterangan-keterangan yang berbeda-beda ya, berbeda-beda. Bentar ya. Di dalam Zadul Masir dijelaskan di sini siapa sebenarnya kutila ashabul ukhdud itu. Nah, gitu ya. Salah satunya di sini, ini saya bacakan yang keduanya dulu, setelah itu nanti baru yang pertama. Ini kenapa muncul ashabul ukhdud? Anna malikan, di zaman dahulu itu ada seorang raja minal muluk, dari raja-raja yang raja itu kebetulan kisahnya di sini dia lagi mabuk. Fawaqa'a alaihi ukhtahu, entah karena mabuk itu berarti orang yang melakukan suatu perbuatan biasanya tidak sadar. Ceritanya bagaimana akhirnya, maaf di sini ya, akhirnya dia berhubungan intim dengan saudara perempuannya. Begitu berhubungan intim dengan saudara perempuannya, falamma afaqa qala laha. Begitu dia sudah melakukan itu, kemudian dia sadar, perbuatannya ini kan zina. Perbuatan ini kan gak boleh menurut undang-undang, menurut hukum yang ada gak boleh. Qala laha. Akhirnya dia berkata kepada perempuan tadi yang telah berhubungan tadi dengan raja tadi, celaka kita. Lalu akhirnya sang raja tersebut mengatakan, kaifal makhraj, bagaimana kalau begitu makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj, makhorijul huruf. Apa makhorijul huruf itu? Ini ilmu tajwidnya sampai di mana? Makhorijul huruf, tempat keluarnya huruf. A itu di mana? Kho itu di mana? H itu di mana? H itu di mana? Itu namanya ilmu makhorijul huruf. Kaifa makhraj? Kalau begitu bagaimana ini solusi jalan keluarnya gimana? Sementara seorang raja, penguasa yang dia ditakuti, yang dia itu diagung-agungkan oleh rakyatnya, melanggar sebuah norma aturan yang ada di situ. Kaifal makhraj? Bagaimana kalau begitu solusinya di sini? Faqalat lahu. Maka si perempuan, saudara perempuan tadi mengatakan kepada raja tersebut, ijma ahla mamlakatak fa'ahbirhum annallaha azza wa jalla qad ahalla nikahal akhwat. Nah gitu ya, solusi yang diberikan oleh sang perempuan tadi. Karena mungkin perempuan ini dia kepingin untuk dinikahi saudaranya sendiri, seorang raja tadi. Kalau begitu solusinya begini aja, kumpulkan semuanya penduduk, nah begitu ya, kumpulkan semuanya penduduk yang berada di bawah kekuasaan kamu, beritakan kepada mereka semuanya bahwa Allah azza wa jalla telah menghalalkan menikah dengan perempuannya sendiri. Masya Allah. Jadi begitulah ya, seorang raja apabila melakukan suatu perbuatan dosa, bagaimana biar tidak dosa? Syaratnya dengan cara mengubah undang-undang. Ini zaman dahulu. Apakah sekarang ada begitu? Nah, kalau mencuri 1 triliun, wah itu hukumannya sangat berat, hukum gantung misalkan saja. Pas kebetulan, waduh gimana sudah kadung mencuri 50 triliun, bagaimana biar tidak digantung? Undang-undangnya dirubah. Bisa begitu raja itu? Bisa penguasa begitu? Ini zaman dahulu begitu. Berarti yang pintar rajanya atau setannya? Siapa yang pintar? Setannya. Hampir semuanya itu begitulah yang terjadi ya. Oleh karena itu pesan Rasulullah Muhammad SAW, wahai para ulama, nah, gitu ya, kalau bisa jangan mendekati penguasa gitu ya, karena penguasa itu suka menyulap sebuah undang-undang ya. Fa idza dhahaba fin nasi wa tanasauhu, maka ketika nanti sudah berjalan hukum seperti itu, apa yang sudah kita lakukan ini, maka orang melupakan
bahwa ini perbuatan yang tercela, bahwa berzina itu adalah perbuatan dosa. Nah, begitu ya. Maka ketika itulah dihitbah dan akhirnya dinikahi. Fa fa'ala dzalika. Kemudian sang raja melakukan hal itu. Tetapi apa yang terjadi di masyarakat? Ternyata masyarakat fa'abau ayyaqbalu dzalika minhu. Ternyata masyarakat gak setuju dengan apa yang disampaikan oleh sang raja tadi. Dia nggak setuju dengan apa yang disampaikannya, ya. Fa'abau, karena mereka tidak setuju dengan apa yang dirubah undang-undang tadi. Gitu ya. Apa yang terjadi? Fabasata fihim as-saud, maka dia membuat sebuah peraturan lagi. Siapa saja yang mereka tidak setuju dengan undang-undangnya akan dihukum cambuk. Masya Allah. Gitu ya. Summa jarrada as-saif, kalau tidak mau dicambuk, dengan cara pedangnya siap untuk menebas siapa saja yang tidak setuju dengan keputusan sang raja. Itu terjadi kapan? Zaman dahulu. Kalau sekarang alhamdulillah. Fa'abau fahadda lahum ukhtudan, karena mereka semuanya banyak yang tidak setuju apa yang telah dilakukan oleh sang raja, padahal sang raja tadi telah melakukan perbuatan dosa, sehingga dengan seenaknya sendiri membuat sebuah aturan bagaimana dosa tadi hilang dengan adanya peraturan yang baru. Maka langkah berikutnya lagi sang raja mengumpulkan para pegawai karyawannya untuk apa? Membuat sebuah parit. Mereka yang tidak setuju akhirnya diancam untuk mau dimasukkan ke dalam parit yang isinya api. Kutila ashabul ukhdud. Ini di dalam tafsir Zatul Masir dijelaskan begitu. Maka hikmah dari asbabun nuzul ayat ini, inilah yang terjadi, bahwa penguasa yang tidak diikuti dengan iman dan amal soleh, pasti dia ketika melakukan perbuatan dosa, untuk menutupi dari perbuatan dosanya tadi, bukannya dia bertaubat, tetapi kadang malah justru melakukan perbuatan melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkannya, ya. Sedangkan di dalam tafsir Al-Qurtubi, ada sebuah asbabun nuzul di sini, ya. Hadis Rasulullah Muhammad SAW menyatakan bahwa hadis yang diriwayatkan fi Sahih Muslim, di dalam Sahih Muslim. Ini hadis yang cukup panjang, ya. Hadis yang cukup panjang. Fi Sahih Muslim dijelaskan di sini di dalam hadis Muslim an Suhaib anna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana Malik, suatu saat di zaman dahulu itu ada raja, fi man kana qablahum, yang raja itu adalah dulu sebelum kalian semuanya. Dulu sebelum kalian semuanya. Bagaimana raja tersebut? Wa kana lahu sahir. Ternyata raja itu mempunyai sahir. Apa sahir itu? Tukang sihir. Jadi raja itu biasanya dari semenjak zaman dahulu itu punya tukang sihir. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk apa? Tukang sihir itu fungsinya apa? Menyihir. Jadi siapa saja yang dia datang ke istananya sang penguasa, itu begitu dia datang, maka dia pasti tersihir. Dengan cara mungkin dikasih minum atau dengan cara dikasih apa, yang semula orang itu menentang kepada keputusan raja, begitu datang di istana pasti nanti akan menjadi lunak. Makanya pesannya Rasulullah Muhammad SAW, seorang ulama yang dia itu mendekati penguasa, pasti nanti ada sesuatu yang berbeda sikapnya. Makanya Imam Abu Hanifah ketika dia dipaksa untuk menjadi sebuah menteri di zaman pada waktu itu, dia menolaknya, takut kalau nanti begitu. Dan itu sudah terjadi luar biasa. Tukang sihir itu bisa menyihir siapa saja yang datang ke istana, yang semula suaranya vokal, suaranya menjadi
Tukang-tukang sihirnya kalau zaman dahulu mungkin dengan dikasih minum, begitu selesai minum, yang semula vokal keluar dari istana sudah lunak. Sekarang mungkin bukan minuman, cuma di depan mejanya semuanya itu dikasih kuncinya mobil Alphard, gitu ya. Dikasih kuncinya mobil Alphard, sebelah tempat minumnya ada kuncinya mobil Alphard. Begitu pulang keluar dari istana, vokal lagi Mas Yan. Vokal gak kira-kira? Inilah yang terjadi di zaman dahulu, begitu modelnya. Wa kana lahu sahir. Untuk menguatkan dari apa yang dilakukan oleh keputusan para raja itu, pasti mempunyai tukang sihir. Falamma kabura qala lil malik, ketika tukang sihir itu sudah tua, maka dia berkata kepada seorang raja, inni qad kaburtu. Maka ada yang membaca lagi, inni qad kabirtu, sesungguhnya saya ini telah besar, sudah tua saya ini. Fabbas ilayya gulaman u'allimu as-sihr. Biar raja masih tetap menjadi punya tukang sihir untuk menguatkan kekuasaan dari sang raja, maka utuslah kepada saya seorang anak, nanti akan saya mengajarinya kepada dia sihir untuk menggantikan kedudukan saya. Faba'asa ilaihi gulaman yu'allimuhu. Maka sang raja itu mencari di antara semua penduduk yang ada, mana anak yang paling cerdas dipilih, mana anak yang paling pinter dipilih untuk diajari ilmu sihir. Kemudian diajari oleh tukang sihir tersebut bagaimana menyihir, bagaimana gitu ya. Setelah berjalan beberapa waktu, fakana fi tariqihi ila idza salaka rahib, ya. Maka ketika suatu saat anak tersebut, katakanlah istananya berada di sini, dia rumahnya di mana? Katakanlah di daerah mana situ ya, Marinir, Gunung Sari, ya, di daerah Gunung Sari. Perjalanan dari Gunung Sari ke sini, ternyata di daerah Kebron itu dia melihat ada fakana fi tariqihi, perjalanan untuk menuju ke istana. Idza salaka, ketika dia menempuh perjalanan tadi, dia mendapati ada rahib di sebuah tempat. Di situ ada penceramah, ada seorang pendeta. Faqa'ada ilaihi, kemudian dia duduk. Ini rahib ini kok pintar sekali ceramahnya, bagus sekali uraiannya. Wasami'a kalamahu, sedangkan dia mendengarkannya. Fa'ajabahu, dia tertarik dengan apa yang disampaikan pengajian-pengajiannya tadi oleh sang rahib tadi. Ternyata berbeda dengan apa yang disampaikan oleh tukang sihir. Ilmu yang satu ilmu hitam, satunya ilmu putih. Suatu saat dia ngaji ilmu hitam, suatu saat ngaji ilmu putih. Fakana idza atas-sahir, maka suatu saat dia datang lagi kepada apa? Penyihir tadi, marra birrahib. Dia melewati pendeta lagi tadi, waqa'ada ilaihi, dan dia belajar lagi. Jadi kalau tiap hari dia belajar kepada rahib, nah gitu ya, dan dia juga belajar kepada tukang sihir. Hari ini paginya belajar tukang sihir, terus begitu. Faida atas sahir dorobahu, ketika karena dia paginya dia mampir ke ke rahib tadi, sehingga datangnya ke tukang sihir di istana itu dia terlambat. Karena terlambat itulah zorobahu, kemudian dia dipukulnya. Fasyakadzalika ilar rahib, maka dia mengeluh atas apa yang dilakukan oleh tukang sihir tadi. Kepada apa mengeluhnya? Yaitu kepada pendeta tadi. Faqala, maka sang pendeta mengatakan, idza khasyita as-sahir, kenapa kamu takut sama tukang sihir? Beri saja alasan. Fakul, katakanlah kepada dia, habasani ahli, keluargaku memintaku untuk tidak berangkat dulu karena masih ada keperluan di rumah. Sampaikan begitu saja, gitu ya. Begitu aja kok repotan. Ternyata sang rahib ini pinter untuk mengelabui tukang sihirnya. Wa idza khasita ahlaka fakul, dan ketika anda takut keluarga anda pulangnya kok malam-malam kemana saja, fakul, maka katakanlah habasani as-sahir, yaitu tukang sihir itu telah menahanku untuk belajar lebih lama lagi. Padahal di sela-sela waktu tadi dia belajar kepada seorang pendeta tentang ilmu putih ya, ilmu putih. Fa bainama huwa kadzalika,
Maka suatu saat perjalanan yang mungkin nggak tahu di sini karena tidak dijelaskan apakah sudah belajarnya 1 bulan atau 2 bulan atau 1 semester atau 1 tahun, sehingga ilmu sihirnya dia sudah mantap, ilmu hitamnya mantap, ilmu putihnya juga mantap. Suatu saat dia melewati di daerah Kebraun. Begitu melewati daerah Kebraun tadi, didapati di situ ada dabatin azimatin, ya, ada sebuah hewan yang begitu besar sehingga orang-orang yang biasanya lewat di situ nggak bisa lewat, sehingga semuanya hanya melihat saja, terganggu adanya hewan yang besar tadi. Faqala, maka di dalam hatinya seorang anak yang dididik mempunyai 2 ilmu tadi, ya, ilmu apa? Ilmu sihir dan ilmu sang rahib tadi. Al-yauma, hari ini aku ingin menguji, a'lamu as-sahir afdal am ar-rahib afdal. Aku akan menguji siapa yang hebat, apakah tukang sihir atau pendeta. Yang hebat itu apakah ilmu hitam ataukah ilmu putih, misalkan aja seperti itu. Kemudian dia fa'akhoda hajaran, kemudian dia mengambil batu yang kecil, ya, gitu. Faqala Allahumma, ya Allah. Karena dia kan masih 2 hal tadi, ya, masih 2 hal tadi, antara ilmu sihir juga dia belajar, ilmunya pendeta tadi dia juga belajar. In kana amrar rahib, apabila urusan berkaitan ilmu-ilmu yang telah aku dapatkan dari sang pendeta tadi, ahabbu ilaika, lebih dicintai kepada engkau, nah, gitu ya, min amri sahir, dari ilmu-ilmu yang telah aku dapatkan dari tukang sihir, faktul hazihid dabbah. Jadi mengambil batu. Kalau urusan ilmu yang benar itu adalah ilmu yang dari pendeta, maka batu sekecil ini pasti akan bisa membunuh hewan yang besar tadi. Hatta yamdi annas, nah, gitu ya. Faktul hadhihi dabbah hatta yamdi annas. Kemudian diuji betul. Faromaha, kemudian sang anak kecil tadi melempar batu tersebut kepada hewan yang begitu besar tadi. Fakotalaha, dan ternyata sungguh hal yang menakjubkan, batu kerikil yang kecil tadi itu cuma dilemparkan saja membunuh hewan yang begitu besar. Dia sendiri juga kaget. Wa madha'an nas, dan ketika itu manusia bisa melewati. Karena manusia yang menyaksikan ada sebuah kejadian yang seperti itu, sehingga semuanya gempar. Orang yang tadi di sekitarnya yang menyaksikan, orang-orang mungkin satu kampung semuanya gempar. Dari mulut ke mulut ada seorang anak kecil yang dia mempunyai ilmu yang sungguh luar biasa. Fa'ata ar-rahib, kemudian si anak kecil tadi datang kepada pendeta. Fa'akhbarahu, menceritakan kisah tadi. Faqala lahu, maka pendeta tadi mengatakan, ar-rahib tadi mengatakan, ai bunayya, wahai anakku, antal yauma afdal minni, sekarang kamu itu lebih hebat dari saya. Bayangkan, ya, seorang kiai, dia ilmunya katakanlah mungkin kalau sekarang itu Qur'annya hafal, hadisnya hafal, ngerti berbagai macam tafsir, ternyata kalah sama muridnya, yang muridnya mempunyai ilmu yang lebih luar biasa dari sang pendeta. Tetapi kalau zaman dahulu, gitu ya, kalau yang namanya guru itu tidak boleh dikalahkan oleh, begitu ya. Kalau guru itu mempunyai jurus 10, kalau muridnya paling dikasih cuma 8, paling banter 8. Kenapa begitu? Karena takut nanti dikalahkan. Tapi kalau ilmu putih nggak begitu. Kalau tukang sihir mungkin akan mengajarkannya, tidak semuanya ilmu diajarkan. Tapi kalau ini ar-rahib ini diajarkan semuanya, dan ternyata bahwa anak tersebut lebih hebat dari, ya, inilah ilmu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa ilmu kalau sudah berada di dalam hati. Kadang-kadang ilmu itu hanya ada di dalam otak. Kita hafal, kita ngerti, tapi kadang belum bisa menjalankannya. Sedangkan anak muda ternyata sungguh luar biasa. Dia qad balagha min amrika ma ara, sungguh telah sampai bahwa status Anda saat sekarang ini, wahai anakku, muridku, apa yang aku perkirakan.
wa innaka satubtuliya, dan sesungguhnya engkau nanti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat wahai muridku, fa in ubtulita fala tadullu alayya, ketika kamu nanti diuji fala tadullu alayya, maka jangan kamu menunjukkan siapa sebenarnya saya. Wa kanal gulam, maka karena tadi sudah viral, walaupun belum ada apa sosmed ya, ternyata anak kecil ini cepat viral. Begitu cepat viral tadi, akhirnya apa? Anak kecil ini ternyata mampu menyembuhkan orang yang buta, orang yang punya penyakit kulit, nah gitu ya. Wa yudawi annas, dan dia bisa mengobati berbagai macam apa? Penyakit manusia, min sairil adwa, dari berbagai macam penyakit, dan ternyata dia bisa mengobatinya. Fasami'a jalis, maka ketika itu seorang raja yang tadi mempunyai tukang sihir tadi, itu ada penasihatnya. Fasami ajalis, orang yang duduk di sekitar raja itu termasuk penasihat ya. Fasami ajalisun lil malik ya. Maka mendengarkanlah tadi orang-orang penasihat raja itu kepada raja, mendengar ya. Kana qad ama, sungguh dia telah buta. Fa'atahu bihadaya katsira, maka dia membawa hadiah yang cukup besar. Maha hunalaka ajma in anta syafaitani, ini semuanya aku bawakan untuk kamu, hadiah yang cukup besar ini, jika engkau wahai anak kecil kamu bisa mengobatiku. Faqala, maka jawab anak kecil tadi, inni la asfi ahad, sesungguhnya saya ini tidak bisa menyembuhkan kepada seorang pun. Innama yashfi Allahu subhanahu wa ta'ala. Jawaban dari sang anak muda tersebut, innama yashfi Allahu, sesungguhnya yang bisa menyembuhkan itu adalah Allah. Betapa banyak di antara kita semuanya, kami sudah sembuh. Iya, ini kalau tidak obat ini saya tidak sembuh. Berarti ilmunya masih kalah sama anak muda tadi ya. Jadi kalau anak muda tadi, semua penyakit itu yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in anta, maka jika anta amanta billahi, jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, da'auta Allah, dan kamu berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah penyakitku, kebutaanku, fasyafaka, maka Allah akan menyembuhkan anda. Fa'amana billahi fasyafahullah, maka dia beriman kepada Allah dan Allah menyembuhkannya. Betapa kagetnya dia, selama ini dia buta, ternyata bisa sembuh. Yang menyembuhkan siapa? Bukan anak muda tadi, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'atal malik, maka kemudian dia datang kepada raja. Fajalasa ilahi kama kana yajlis, dia duduk seperti biasanya saja. Faqala lahul malik, rajanya kaget dia, man radda alaika basaraka, anda sekarang sudah bisa melihat normal. Siapa yang bisa menyembuhkanmu? Padahal kamu selama ini sudah keliling dunia, nggak ada seorang dokter pun yang bisa menyembuhkan anda. Akhirnya jawaban yang sungguh luar biasa, qala, yang menyembuhkanku adalah Rabbi. Sangka sang raja, walaka Rabbi ghairi, dan bagi anda walaka Rabbun ghairi, dan anda mempunyai Tuhan selain saya. Nah, berarti rajanya dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Qala Rabbi wa Rabbuka Allah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Ketika dikasih informasi seperti itu, apa yang terjadi? Fa'akhadahu falam yazal yu'azzibuhu hatta dalla ala gulam, karena raja dia sudah mempunyai perilaku seperti itu, tidak bisa dikalahkan. Lalu apa yang terjadi? Dia disiksa sampai dia mengatakan, akhirnya dia menunjukkan yang menyembuhkan tadi adalah anak kecil tadi. Faja'a bil gulam, maka anak kecil tersebut didatangkan. Maka berkatalah Malik, ai bunaya, wahai anakku, masya Allah, akad balago min sihrika, sungguh telah sampai sihirmu yang telah diajari oleh tukang sihirku, ma tubri'u al akmah, kamu sudah bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, dan kamu bisa melakukan ini dan itu. Wah, hebat sekali sihir anda. Akhirnya jawaban sang anak tadi ketika dipuji oleh sang raja, jawabannya adalah ana la asfi ahadan, saya tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Innama yashfi Allah, sesungguhnya hanyalah yang bisa menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lalu begitu diinformasi seperti itu, apa yang terjadi? Fa'akhadahu falam yazal yu'azibuhu hatta talla 'ala rahib. Akhirnya dia karena disiksa dan disiksa. Anda bisa sehebat seperti itu, gimana caranya? Apakah diajari oleh tukang sihir? Bukan, karena diajari oleh sang pendeta. Akhirnya didatangkanlah sang rahib. Begitu didatangkan sang rahib, apa yang terjadi? Insya Allah dalam kesempatan yang lain akan kita lanjutkan ya. Ada hikmah-hikmah yang luar biasa dari cerita ini, betapa Allah Subhanahu wa ta'ala melalui anak kecil yang masih barusan belajar ternyata mampu mengajari kepada kita semuanya. Yang hebat di dunia ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu apapun yang dimiliki oleh siapapun, ternyata itu manakala orang itu hebat, manakala mampu mengatakan bahwa saya menjadi orang pintar, Allah yang berikan ilmu. Saya menjadi orang kaya, Allah yang berikan ilmu. Seperti jawaban Nabi Sulaiman alaihissalam, jawabannya adalah haza min fadli Rabbi. Sebelum ditutup, ada sedikit pertanyaan, Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan itu sebetulnya gampang juga, tapi susah jawabnya kalau bukan Pak Ustadz gitu. Masya Allah. Pertanyaannya itu, adakah larangan berjabat tangan di masjid? Tapi tentunya juga sesama jamaah, ya laki mbek laki-laki, akhwat sama akhwat, kan begitu. Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Ya, yeah. Jadi jabat tangan itu termasuk amalan-amalan yang selama kita berjabat tangan tentunya adalah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tetapi memang ada larangan-larangan ketika kita lagi dalam kasus-kasus tertentu kita jabat tangan. Begitu sudah Allahu Akbar tiba-tiba dijawil jabat tangan, ya nggak boleh, itu ya. Nggak boleh jabat tangan seperti itu. Jadi ketika kita semuanya dalam posisi ibadah, dalam posisi sholat, berarti jabat tangan tidak. Sebelum sholat jabat tangan boleh, setelah sholat jabat tangan boleh. Ada larangan. Ya, inilah nanti ketika kita semuanya melihat dari beberapa hadis yang cukup banyak ya, menunjukkan bagaimana termasuk setelah selesai kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kan selesai sholatnya ya. Nah, setelah selesai sholat, terus kemudian kita ngambil HP, terus kemudian kita cari karena tadi ada orang yang telepon, boleh nggak? Boleh. Nah, terus kemudian begitu setelah selesai sholat kita ngomong sama tetangga yang sebelah, kamu kapan datangnya? Kok dari Australia nggak ngomong-ngomong? Boleh bicara gitu? Boleh. Jabat tangan berarti boleh? Boleh. Nah, inilah kalau kita menjadikan bahwa jabat tangan itu setelah selesai salam wajib jabat tangan, itu yang muncul masalah. Sekali lagi ya, mewajibkan sebuah amalan-amalan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, berarti itu muncul masalah. Tetapi kalau cuma sekedar kita jabat tangan karena itu teman baru kebetulan datang dari Australia, tahunya ini nggak ada masalah. Mungkin itu dulu, banyak hadis-hadis yang menunjukkan tentang masalah. Karena selama ini memang ada di antara kita semuanya itu termasuk bid'ah, karena di zaman Rasulullah tidak ada yang melakukannya. Termasuk ketika kita tadi begitu selesai sholat tiba-tiba selesai salam kita ambil HP, itu sebenarnya juga nggak ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin gitu, lain waktu akan kita jelaskan hadis-hadisnya berkaitan dengan masalah jabat tangan setelah selesai sholat gitu ya. Sama-sama. Mungkin gitu dulu ya. Semoga Allah berikan kepada kita semuanya menjadi orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi orang-orang yang senantiasa sami'na wa ta'na. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.